Mari kita mengenal lebih dalam Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 hingga 2026, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangannya, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Walaupun nama Kijang mulai tidak terlalu ditonjolkan pada generasi ini, faktanya Innova Reborn tetap merupakan generasi ke-6 keluarga Kijang yang telah eksis sejak tahun 1977. Menariknya, pada tahun 2026, Innova Reborn masih mendapatkan improvement meskipun hanya untuk varian G diesel yang ditujukan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan fleet. Varian ini tetap dijual berdampingan dengan generasi terbarunya yaitu Innova Zenix. Kondisi tersebut membuat harga bekas Innova Reborn tetap kuat dan menjadikannya salah satu mobil yang sering dianggap sebagai investasi atau aset berjalan. Salah satu alasan mengapa Innova Reborn masih memiliki banyak peminat dan harga bekas yang tinggi adalah karena mobil ini merupakan salah satu MPV berbasis leather frame terakhir yang masih terlihat modern dan nyaman digunakan sebagai kendaraan pribadi. Selain itu, varian dieselnya terkenal irit, bertenaga, tangguh, dan relatif minim perawatan selama pemilik tetap melakukan servis berkala sesuai jadwal. Toyota pertama kali meluncurkan Innova Reborn di Jakarta pada November 2015 dengan 3 varian utama, yaitu G sebagai tipe dasar, V sebagai tipe menengah, dan Q sebagai tipe tertinggi. Untuk mesin bensin, seluruh varian menggunakan mesin 2000cc 4 silinder yang secara dasar masih sama dengan generasi sebelumnya, tetapi kini mendapatkan teknologi dual VVTi. Teknologi ini membuat performa dan efisiensi bahan bakarnya lebih baik dengan kenaikan tenaga sekitar 3 PS dan torsi sekitar 1 Nm, meskipun bobot kendaraan bertambah hampir 200 kg dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan terbesar justru terjadi pada mesin diesel. Jika sebelumnya menggunakan mesin 2500cc, Innova Reborn beralih ke mesin 2400cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi variable nozzle turbo atau VNT. Meski kapasitasnya lebih kecil, performanya meningkat drastis dengan tenaga mencapai 149 PS. Torsinya juga berbeda tergantung transmisi, yaitu 342 Nm untuk transmisi manual dan 360 Nm untuk transmisi otomatis. Jika generasi sebelumnya masih menggunakan transmisi otomatis torque converter 4 percepatan, Innova Reborn sudah menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Seluruh varian tersedia dalam pilihan transmisi manual maupun otomatis, sementara sistem pengereman belakang masih menggunakan tromol. Meskipun demikian, semua varian sudah dibekali ABS, EBD, dan BA. Pada varian G, semua lampu depan masih menggunakan bohlam halogen. Fog lamp menyatu dengan lampu sen dan keduanya juga masih menggunakan halogen. Grill depan masih berupa plastik doff. Ruang mesin sudah dicat rapi namun masih menggunakan batang penyaga kap mesin. Untuk mesin bensin belum tersedia peredam kap mesin, sementara versi diesel sudah mendapatkannya. Dari samping terlihat velg 16 inci dengan desain sederhana, spion dan handle pintu sewarna bodi, serta belum tersedia keyless entry maupun spion retract. Bagian belakang sudah mendapatkan antena shark fin, spoiler, serta rear wiper, namun belum memiliki defogger kaca belakang. Lampu belakang masih menggunakan bohlam halogen, belum tersedia kamera mundur, dan hanya terdapat sensor parkir 2 titik. Pintu bagasi juga masih dibuka secara manual. Untuk sistem keamanan didukung dengan 3 airbag. Masuk ke kabin depan, jok pengemudi masih menggunakan pengaturan manual lengkap dengan heat adjuster. Jok menggunakan bahan fabric berwarna oranye, door trim didominasi plastik hitam dengan armrest berlapis fabric warna senada. Fitur standar yang tersedia meliputi power window auto di sisi pengemudi, power door lock, dan electric mirror. Pada dashboard hanya tersedia tombol sensor parkir, sementara di depan kisi AC terdapat cup holder tambahan. Namun pada tahun pertama peluncuran, kunci mobil belum dilengkapi immobilizer sehingga relatif lebih rentan terhadap pencurian. Panel instrumen masih menggunakan kombinasi speedometer analog dan MID monokrom berbasis pixel. Setir berbahan poliuretan dan sudah dapat diatur tilt maupun teleskopik. Tombol sebelah kiri berfungsi untuk audio steering switch dan voice command, sedangkan tombol sebelah kanan hanya digunakan untuk pengaturan display MID. Bahkan hingga varian tertinggi, pedal shift dan cruise control belum tersedia. Saklar lampu dan wiper juga masih menggunakan sistem manual. Head unit menggunakan layar sentuh 7 inci dengan konektivitas USB, AUX, dan Bluetooth. Di bawahnya terdapat AC single zone dengan pengaturan knop putar, indikator airbag penumpang depan, tombol eco mode dan power mode, serta power outlet 12 volt. Untuk yang transmisi matic tersedia 3 kompartemen penyimpanan terbuka, sedangkan yang transmisi manual hanya memiliki 1. Transmisi maticnya sudah dilengkapi fitur Tiptronic. Konsol tengah masih menggunakan hard plastik hitam dengan cup holder, rem tangan mekanis, dan armrest hard plastik. Penumpang depan mendapatkan dual glove box. Kompartemen atas dapat berfungsi layaknya cool box karena memiliki saluran AC, sementara kompartemen bawah belum menggunakan mekanisme soft opening. Pada sisi dashboard juga tersedia saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan airbag penumpang depan. Sun visor kiri dan kanan belum dilengkapi lampu baca masih menggunakan halogen, tersedia sunglass holder, dan spion tengah masih menggunakan model day night view. Lalu untuk baris kedua memiliki desain door trim yang sama dengan bagian depan. Jok sudah dilengkapi ISOFIX dan 3 headrest, namun belum memiliki armrest. Jok dapat direbahkan dan digeser maju mundur sehingga cukup fleksibel. Di belakang konsol tengah ada tunneling karena penggerak roda belakang, serta 1 power outlet.
Pada bagian belakang jok depan juga tersedia hook dengan kapasitas maksimal 4 kg. Kemudian di plafon ada double blower yang masih menggunakan pengaturan manual dan hanya terdapat satu lampu kabin di tengah. Akses ke baris ketiga cukup mudah berkat mekanisme one touch tumble pada jok baris kedua. Namun dibandingkan generasi sebelumnya, ruang kepala dan ruang kaki terasa sedikit berkurang karena desain tempat duduk yang lebih theatrical sehingga posisi lantai menjadi lebih tinggi. Baris ketiga memiliki 3 headrest dan headrest tengah dapat dilepas lalu disimpan di sisi kiri bagasi. Tersedia cup holder di kedua sisi, bahkan cup holder sebelah kanan dilengkapi blower untuk membantu mendinginkan minuman. Baris ketiga juga mendapatkan double blower sendiri di plafon. Lalu, mekanisme pelipatan jok baris ketiga cukup praktis, cukup menarik tali di bagian bawah dan jok akan langsung terangkat dan tinggal dilipat ke samping. Keuntungannya, ruang bagasi menjadi lebih tinggi karena lantai bagasi tidak digunakan untuk menyimpan jok. Naik ke varian V, dari sisi eksterior kurang lebih sama, perbedaannya meliputi grill depan beraksen chrome, corner sensor depan dan belakang, welcome light di bawah spion, rear defogger, list chrome bawah kaca belakang, serta kamera mundur. Material jok dan door trim masih fabric berwarna sama, namun motif joknya berbeda, ada loreng-lorengnya. Bagian panel pintu mendapatkan aksen hitam glossy di sekitar handle pintu dan silver untuk kontrol panel pintu. Ditambah tombol untuk spion retract namun belum auto folding. Di dashboard ada tambahan tombol untuk mengontrol corner sensor. Kunci mobil juga sudah dilengkapi immobilizer. Panel instrumen menggunakan Optitron dengan MID full color. Pada bagian setir hanya berbeda pada tambahan tombol pengaturan MID yang lebih interaktif. Head unit juga layarnya lebih besar menjadi sekitar 8 inci dan sudah mendukung Miracast. Pengaturan AC sudah digital walaupun masih single zone dan armrest konsol tengah sudah dilapisi kulit. Glove box di bawah sudah soft opening, serta sun visor kini sudah dilengkapi lampu. Lampu baca mendapatkan desain baru dengan ambient light biru. Pada baris kedua, jok sudah dilengkapi dengan armrest dan cup holder. Pada plafon terdapat tambahan ambient light. Pengaturan double blower yang sudah digital, serta lampu baca tambahan di kiri dan kanan. Kemudian ada tambahan seat back table di belakang jok depan yang mampu menahan beban hingga 10 kg. Masuk ke varian Q, dari sisi depan headlampnya berbeda. Di tengah ada 4 kotak lampu senja yang sudah LED, lampu utama menggunakan proyektor LED, sementara lampu jauh masih halogen. Handle pintu dan spion mendapatkan lapisan chrome, serta sudah tersedia keyless entry. Velg untuk yang bensin masih sama seperti tipe G dan V, sedangkan yang diesel mendapatkan velg baru berukuran 17 inci, yang akan membuat suspensi lebih keras, tapi untuk pengendalian dan daya cengkram di jalan menjadi lebih baik yang dapat mengurangi limbung. Varian Q juga diberikan set body molding chrome dan pintu bagasi dengan sistem vakum. Airbag untuk Q bensin masih 3 titik, sementara diesel sudah 7 airbag. Interior menggunakan kombinasi jok dan door trim berwarna hitam, dengan aksen wood panel pada dashboard, konsol tengah belakang, dan seat back table. Jok baris kedua menggunakan konfigurasi captain seat. Setir sudah dibalut kulit dengan aksen wood panel di bagian atas, serta dilengkapi tombol start stop engine dan saklar lampu yang sudah otomatis. Head unit memiliki resolusi lebih tinggi dan fitur air gesture meskipun belum tersedia navigasi bawaan. Di bawah pengaturan AC terdapat pengaturan vehicle stability control, namun saat itu hanya tersedia pada Q diesel. Pada tahun 2017 ada improvement kecil, di mana varian G mendapatkan tambahan list chrome pada grill, namun tombol power window yang dulu ada backlight-nya untuk bagian penumpang sekarang dihilangkan, serta penambahan immobilizer jadi lebih aman dibandingkan sebelumnya. Varian V mendapatkan lampu depan seperti varian Q, serta tambahan wood panel namun hanya pada dashboard. Yang lainnya seperti setir dan seat back table belum ada aksen wood panel. Lalu untuk varian Q, yang bensin sudah menggunakan velg yang sama dengan yang diesel, serta mendapatkan rear seat entertainment 8 inci lengkap dengan USB, SD card, dan AUX. Pada tahun yang sama muncul varian Venturer untuk menggantikan varian Q. Perbedaan yang paling terlihat adalah tambahan body kit plastik hitam dengan aksen chrome, dan velg masih sama hanya berbeda warna black glossy. Kemudian di bagian belakangnya, bagian bawah kaca list chrome-nya lebih berlapis dan ada garnish black glossy di atas plat nomor. Pada bagian interior, bedanya hanya material jok yang kini sudah dilapisi kulit berwarna hitam, serta konsol tengah pada bagian transmisi yang matic sudah dilapisi dengan material black glossy. Sayangnya, Venturer bensin masih memiliki 3 airbag dan belum ada vehicle stability control. Kemudian di tahun 2020 sebelum facelift, hadir varian TRD Sportivo yang berbasis tipe G dan V diesel, dengan produksi terbatas sekitar 2000 unit. Ciri khasnya adalah tambahan body kit TRD sewarna body, velg Venturer, serta dilengkapi fitur air purifier yang menjadi fitur andalan pada saat pandemi COVID-19. Saat facelift di tahun yang sama, Innova Reborn mendapatkan perubahan yang cukup banyak. Varian G kini mendapatkan grill baru ala Hilux, serta fog lamp dan lampu seinnya jadi terpisah. Fog lampnya pindah ke bawah, sedangkan sein berada di samping bumper. Desain velg baru dengan dual tone tapi tetap 16 inci. Lalu di interiornya berbeda dari sisi warna jok dan door trim yang berubah jadi coklat tua. Head unitnya sekarang lebih besar 8 inci dengan desain yang lebih modern. Lalu semua varian kini sudah dilengkapi vehicle stability control dan kamera mundur. Namun untuk varian G, bagian belakangnya tidak ada perubahan. Untuk varian V, dari fascia depannya bedanya bagian tengah headlamp yang dulu lampu senja menjadi lampu DRL. Fog lamp juga lebih pipi dan sudah LED. Kemudian animasi MID-nya juga baru menggunakan siluet model facelift-nya.
Head unitnya juga lebih besar 9 inci dengan full glass display, sehingga membuat tampilan dashboard menjadi lebih mewah. Dan ada fitur baru berupa Smart Device Link untuk koneksi smartphone ke head unit dan sangat berguna untuk menampilkan navigasi dan pemutar musik dari smartphone ke head unit. Kemudian di konsol tengah ini juga sudah dilapisi material berwarna black glossy. Di facelift ini, varian V sudah mendapatkan rear seat entertainment yang sama dengan Venturer. Kemudian mulai dari varian V, bagian belakang ada ornamen black glossy pada pintu bagasi, serta ada black smoke outline pada lampu belakang. Sensor parkir dan corner sensor mulai dari varian V sekarang rata bodi jadi terlihat lebih premium. Pada periode ini juga hadir varian luxury untuk tipe G dan V bermesin bensin, di mana di bagian belakang pembedanya ada emblem luxury-nya. Untuk G luxury, perbedaannya hanya pada interiornya, di mana menjadi full black seperti varian Q, dashboardnya juga ditambahkan aksen wood panel, serta sudah dilengkapi air purifier. Kemudian baris keduanya sudah ada captain seat serta seat back table, namun plafonnya masih sama, belum ada ambient light. Lalu untuk V luxury, ubahannya sama seperti G luxury, perbedaannya hanya pada bagian eksterior, di mana ada list chrome di spion, set body molding chrome, serta di bagian belakang ada bumper underguard dan cover spare tire. Di bagasi juga ada tambahan cargo net. Kemudian pada Venturer facelift, model body kitnya berubah dengan perbedaan list chrome pada bumper depan dan samping lebih gelap. Untuk velg ukuran masih sama 17 inci, hanya beda di desain saja. Warna wood panel di Venturer sekarang lebih gelap, namun hingga keluaran terakhir, sebagian besar material interior masih hard plastik dan bagian soft touch cuma di armrest. Untuk material berbahan kulit seperti jok, setir, dan armrest kini diberikan jahitan berwarna merah. Head unit Venturer ditambahkan fitur NFC untuk membaca saldo pada e-money kalian. Varian Venturer juga mendapatkan fitur air purifier. Lalu jok pengemudi pengaturannya sudah elektrik, serta dari baris kedua bisa mendorong jok penumpang depan melalui tuas tambahan pada bahu joknya. Di bagian belakang mobil, list chrome di bawah kaca yang dulu 2 lapis sekarang jadi 1 lapis saja. Pada tahun 2021, Toyota Indonesia menghadirkan varian limited edition untuk merayakan anniversary ke-50-nya. Varian limited ini hanya untuk V luxury bensin sebanyak 30 unit dan Venturer diesel sebanyak 20 unit. Varian limited ini hanya tersedia dengan satu warna eksklusif yaitu pearl white dan terdapat stiker gold yang memanjang dari kap mesin hingga ke bodi samping yang menggambarkan perjalanan sejarah Toyota Kijang. Velg desainnya sama, hanya berbeda warnanya saja menggunakan dark grey. Lalu material jok dan door trim berwarna coklat dengan wood panel coklat juga baik untuk Venturer maupun V luxury. Lalu sistem audionya juga sudah di-upgrade menggunakan JBL. Setelah akhir 2022, tipe V dan Venturer dihentikan sehingga hanya menyisakan tipe G diesel yang dijual berdampingan dengan Innova Zenix. Kemudian pada akhir 2025, tipe G diesel kembali mendapatkan improvement berupa grill baru dengan kombinasi black glossy dan 3 bilah abu-abu di tengahnya. Interior menjadi dominan hitam seperti varian Q dan diberikan aksen wood panel gelap pada dashboardnya. Head unitnya juga sudah menjadi 9 inci yang sudah ada fitur NFC, serta mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Namun hingga versi improvement terakhir ini, jok baris kedua tetap belum memiliki armrest. Kemudian di bagian belakang mobil, bagian tengah antara lampu belakang sudah di blackout dan tidak ada emblem tipe lagi karena sekarang cuma ada satu varian. Lalu pada improvement ini, mudguard dihilangkan. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, Innova Reborn merupakan salah satu MPV yang mampu menggabungkan kenyamanan dan durabilitas saat melewati jalan rusak karena ground clearance yang tinggi dan suspensi leather frame yang mampu meredam getaran dengan baik. Kedua, peredaman dan kekedapan kabin cukup baik jika dibandingkan generasi sebelumnya. Ketiga, fitur air purifier-nya cukup pintar, walaupun dalam kondisi diaktifkan, tapi jika udara kabin masih dalam kondisi baik, fiturnya otomatis tidak berfungsi sehingga dia tidak benar-benar nyala sepanjang waktu saat diaktifkan. Keempat, kualitas build quality interior termasuk kokoh dan tahan lama. Kelima, mesin diesel memiliki torsi yang sangat terasa bahkan saat putaran mesin di bawah 1500 rpm, sehingga sangat nyaman digunakan di perkotaan. Keenam, mobil ini terkenal tangguh, minim masalah, dan tidak memerlukan perawatan khusus selama servis rutin dilakukan dengan baik. Lalu untuk kekurangannya, pertama, setirnya terlalu berat untuk mobil sekelas MPV karena masih menggunakan hydraulic power steering, walaupun di kecepatan tinggi beratnya berkurang. Kedua, karena suspensinya lebih empuk daripada generasi sebelumnya, saat kecepatan tinggi terasa limbung dan melayang, sehingga pengendaliannya tidak sebaik generasi sebelumnya. Ketiga, penggunaan sasis leather frame membuat getaran kabin terasa saat melewati jalan berlubang dan banyak speed bump kecil saat kecepatan tinggi. Keempat, beberapa unit produksi awal tahun 2016 dilaporkan mengalami gejala transmisi otomatis menyentak saat perpindahan gigi tertentu serta masalah ban depan yang cenderung makan bagian dalam. Kelima, kombinasi suspensi empuk dan rem yang sensitif membuat gejala brake dive cukup terasa terutama saat kondisi lalu lintas padat. Keenam, beberapa material interior relatif mudah mengalami keausan seperti panel black glossy yang mudah tergores, fabric armrest pintu yang cepat kusam, dan lapisan kulit setir yang cukup tipis dan mudah terkikis. Untuk konsumsi BBM, varian bensin memang membutuhkan putaran mesin lebih tinggi sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih boros dibandingkan yang diesel. Namun efisiensinya tetap lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.
Sementara itu, mesin dieselnya terkenal sangat irit terutama untuk perjalanan luar kota dan jalan tol karena tidak membutuhkan putaran mesin tinggi untuk mempertahankan kecepatan di atas 100 km per jam. Sedangkan untuk pajak tahunan, Toyota Kijang Innova Reborn berada di kisaran sekitar 3,5 juta hingga 7,8 juta rupiah per tahun tergantung varian, tahun produksi, dan wilayah registrasi kendaraan. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silakan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.